Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya, Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, pemerintah Indonesia terus mengulirkan berbagai inisiatif untuk memangkas biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam daya saing ekonomi nasional. Salah satu langkah terbaru yang akan dilakukan adalah dengan menerapkan single tarif untuk angkutan logistik multimoda. Model ini yaitu sistem pembayaran terpadu untuk pengiriman barang dari pabrik ke pelabuhan melalui jalur darat dan kereta api. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan menjadi motor utama dalam kebijakan ini, yakni sebagai tahap awal akan diuji coba pada jalur pengiriman dari kawasan industri Gede Bage di Bandung, Jawa Barat, menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Skema ini memungkinkan pelaku usaha melakukan pembayaran hanya satu kali untuk seluruh proses pengangkutan barang, mulai dari truk yang mengangkut barang dari pabrik ke stasiun Gede Bage di Bandung, yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan kereta api menuju Jakarta, dan diakhiri dengan pengangkutan truk dari stasiun Tanjung Priok ke atas kapal di pelabuhan. Nah, dengan skema ini maka pelaku usaha tidak dikenakan lagi biaya terpisah untuk masing-masing moda transportasi. Para pelaku usaha cukup membayar satu paket tarif saja yang terintegrasi. Nah, langkah ini bukan sekadar penyederhanaan proses administratif, melainkan juga berpotensi untuk menurunkan biaya logistik secara signifikan. Sobat Investor, berdasarkan simulasi yang dilakukan pemerintah, tarif pengiriman untuk kontainer ukuran 20 kaki yang sebelumnya berkisar antara 6 jutaan rupiah, itu bisa ditekan menjadi sekitar 4,8 juta rupiah saja. Sementara untuk kontainer berukuran 40 kaki, biaya logistiknya yang hampir mencapai 10 juta, itu bisa diturunkan menjadi hanya sekitar 5,4 juta saja. Penurunan ini berada pada kisaran efisiensinya 20-45%, tergantung jenis dan volume barang yang dikirim. Sobat Investor, lebih dari sekadar efisiensi biaya, kebijakan single tarif ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pergeseran moda transportasi logistik dari yang semula didominasi oleh truk ke angkutan rel. Kita tahu selama ini sekitar 90% distribusi logistik di tanah air mengandalkan jalur darat, terutama dengan moda transportasi truk, yang kemudian berkontribusi besar terhadap kepadatan lalu lintas. Kemudian potensinya juga berakibat pada semakin cepatnya kerusakan di jalan dan munculnya emisi karbon. Padahal di sisi lain, kereta api memiliki keunggulan sesungguhnya dalam hal daya angkut ini, karena kereta api bisa lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, kemudian lebih ramah lingkungan, dan tarif yang jauh lebih kompetitif. Dengan langkah ini, maka pemerintah berharap pelaku industri bisa mulai beralih memanfaatkan jalur rel sebagai moda utama pengangkutan barang. Kendati demikian, transformasi ini tentu tidak bisa berjalan tanpa sesuatu yang hasil kerjasama antar pihak, karena di sana ada berbagai macam tantangan, terutama pada sektor infrastruktur dan kesiapan integrasi logistik di antar moda. Di kawasan-kawasan industri seperti di Gede Bage di Kota Bandung, meskipun tersedia jalur rel yang terhubung ke pelabuhan, ternyata belum semua kawasan ini memiliki akses jalan dan fasilitas bongkar muat yang memadai. Nah, di sisi lain, proses digitalisasi sistem informasi logistik, termasuk integrasi pembayaran dan pelacakan barang secara real-time, juga masih dalam tahap pengembangan. Dalam hal ini, Kemenhub mencatat bahwa baru sekitar 30%
50% pelaku usaha yang menyatakan kesiapan dan ketertarikan terhadap sistem tarif tunggal ini. Sebagian lainnya masih mempertimbangkan berbagai faktor seperti terkait fleksibilitas waktu, kemudian kemudahan proses distribusi, serta masih adanya kekhawatiran akan adanya potensi keterlambatan dalam moda transportasi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, meski tarif single ini lebih murah dibandingin pengiriman penuh dengan truk, sebagian pelaku usaha masih memandang angkutan darat sebagai opsi yang lebih lincah dan responsif. Responsif dalam hal masih sesuai kebutuhan pengiriman apabila dilakukan secara mendesak. Nah, disinilah pemerintah ditantang untuk bisa memberikan insentif dan menjamin kepastian layanannya. Penerapan single tarif juga perlu didukung dengan komitmen terhadap kecepatan layanan, keandalan jadwal keberangkatan kereta, serta efisiensi bongkar muat di titik transit seperti di stasiun dan pelabuhan. Sobat investor, pelaku usaha juga membutuhkan keyakinan bahwa penghematan biaya tidak datang dengan mengorbankan waktu dan keandalan pengiriman. Langkah pilot project di rute Gede Bage dan Tanjung Priok ini akan menjadi panggung awal bagi pengujian sistem ini. Jika berhasil, kebijakan ini bisa direplikasi di rute-rute lain yang melibatkan pusat-pusat industri strategis di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Sebut saja misalnya kawasan industri di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera, serta di Kalimantan. Bahkan, dalam jangka panjang, penerapan single tarif ini bisa menjadi bagian dari sistem logistik nasional yang terintegrasi dan berbasis teknologi, termasuk Sistem Nasional Logistik Ekosistem atau NLE, yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, di sisi lingkungan, skema penerapan single tarif ini juga akan mendukung agenda pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Peralihan moda transportasi dari truk ke kereta api diyakini bakal mampu menurunkan konsumsi BBM dan emisi karbon dioksida secara signifikan. Hal ini menjadi penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai target net zero emission pada 2060 mendatang. Maka kebijakan tarif single bukan hanya berkaitan dengan efisiensi ekonomi, tetapi juga akan mencerminkan komitmen negara terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks global, efisiensi logistik adalah salah satu kunci penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Negara-negara dengan sistem logistik yang efisien dan andal cenderung memiliki biaya produksi yang lebih rendah, waktu pengiriman yang lebih cepat, dan daya tawar yang lebih tinggi di pasar internasional. Nah, dengan single tarif yang transparan dan efisien, Indonesia akan membuka peluang bagi investasi baru di sektor industri dan logistik, sekaligus memperkuat posisinya sebagai hub perdagangan regional di ASEAN. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Kolaborasi dengan operator kereta api, perusahaan jasa logistik, serta pelaku industri, dan tentu saja pemerintah daerah akan sangat diperlukan untuk menyukseskan kebijakan ini. Untuk itu perlu ada mekanisme komunikasi dan evaluasi yang terbuka agar berbagai kendala teknis, mulai dari regulasi maupun kepentingan bisnis lain, dapat dicarikan solusinya secara inklusif. Dan pada akhirnya, kebijakan single tarif adalah bagian dari visi besar untuk membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdaya saing. Meskipun tahap awalnya masih terbatas, langkah ini mencerminkan adanya keberanian dari pemerintah untuk memulai transportasi struktural di sektor logistik. Sektor yang selama ini dianggap sebagai biaya tak terlihat dalam tanda kutip dalam perekonomian nasional. Namun jika konsisten dan mendapat dukungan semua pihak, kebijakan ini bisa menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju sistem logistik modern dan berkelas dunia, tentu saja. Demikian program di editorial kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV.
idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.